Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Salam sejahtera bagi kita semua. Dalam organisasi, maka terdapat dua hal, yaitu kekuasaan dan juga politik. Nah, dua hal tersebut sangat berpengaruh terhadap bagaimana keputusan itu diambil, bagaimana orang-orang berinteraksi, dan bagaimana tujuan tersebut akan tercapai. Kekuasaan adalah kemampuan seseorang untuk mempengaruhi orang lain agar bertindak sesuai dengan keinginannya. Nah, kekuasaan ini bisa muncul dari jabatan, akses informasi, keahlian, dan karisma pribadi. Dalam organisasi, sumber kekuasaan terbagi menjadi dua kelompok. Yang pertama, kekuasaan formal. Kekuasaan formal merupakan salah satu sumber kekuasaan yang melekat pada jabatan dan kedudukan seseorang. Kekuasaan formal terdiri dari tiga. Yang pertama, kekuasaan memberi ganjaran atau penghargaan. Kemampuan seseorang untuk memberikan penghargaan atau imbalan kepada pihak lain berupa kenaikan gaji, pujian, atau bentuk penghargaan yang dianggap bernilai. Kekuasaan yang memaksa atau hukuman. Kekuasaan yang memaksa seringkali membuat bawahan patuh karena adanya rasa takut terhadap sanksi yang bisa diterima. Kekuasaan yang sah. Kekuasaan ini biasanya dilekatkan pada jabatan tertentu, sehingga anggota organisasi menerima adanya pemegang jabatan tersebut berhak memberikan perintah. Hal yang kedua itu adalah kekuasaan pribadi. Kekuasaan pribadi adalah kekuasaan yang dapat muncul melalui keahlian atau expert power. Lalu ada kesetiaan atau kekuasaan interpersonal atau bisa disebut reference power, serta karisma yang dimiliki seseorang. Kekuasaan pribadi dapat dibedakan menjadi dua, yaitu ada kekuasaan reference atau reference power. Yang kedua ada kekuasaan ahli atau expert power. Yang pertama itu ada kekuasaan reference. Kekuasaan reference bersumber dari karisma, kepribadian atau daya tarik seseorang. Orang lain mengikuti atau meneladani karena mengagumi sikap, perilaku atau nilai-nilai yang dimiliki pemimpin tersebut. Expert power yang didasarkan pada pengetahuan atau keahlian yang dimiliki seseorang. Seseorang yang dianggap lebih kompeten dalam bidang tertentu memiliki pengaruh yang besar karena orang lain membutuhkan pengetahuan atau keahlian tersebut. Selain kekuasaan, ada juga politik organisasi. Istilah politik berasal dari bahasa Yunani, yaitu politeia, yang artinya seni atau cara memimpin suatu kota. Politik juga dapat dipahami sebagai individu atau kelompok untuk berpartisipasi dalam mengatur, mengelola berbagai urusan kehidupan masyarakat. Menurut Aristoteles, politik merupakan aktivitas warga negara yang bertujuan untuk kebaikan bersama atau kepentingan publik. Konsep politik dibedakan menjadi dua bagian. Yang pertama, politik sebagai kepentingan umum, yaitu memandang politik sebagai wadah bagi individu atau kelompok untuk berperan dalam memperjuangkan kepentingannya masing-masing. Yang kedua, politik sebagai kebijaksanaan, yaitu pertimbangan dan keputusan tertentu untuk memastikan agar tercapainya tujuan atau cita-cita yang diinginkan secara efektif. Oke, selanjutnya ada fungsi politik. Setiap sistem politik, baik itu organisasi maupun negara, punya peran untuk bertahan, menyesuaikan diri, dan terus berjalan di tengah perubahan. Fungsi politik ini diibaratkan sebagai tugas utama yang membuat politik ini mempunyai arti dan tujuan dalam kehidupan masyarakat. Nah, fungsi politik yang pertama adalah sosialisasi politik. Nah, ini adalah proses di mana mengenalkan nilai, aturan, dan budaya politik kepada masyarakat. Tujuannya agar masyarakat tahu bagaimana cara bersikap, berperan, berpartisipasi dalam kegiatan politik. Kegiatan ini bisa disalurkan lewat keluarga, sekolah, ataupun lingkungannya. Contohnya, anak yang belajar dari orang tua tentang bagaimana sistem pemilu. Yang kedua yaitu rekrutmen politik, yaitu diproses di mana pemilih orang dari masyarakat untuk menjadi atau mengisi jabatan politik atau administrasi. Tujuannya agar ada orang-orang yang siap untuk mengisi jabatan dan menjalankan tugas negara atau organisasi. Selanjutnya, fungsi yang ketiga itu ada artikulasi kepentingan, yaitu menyuarakan atau menyampaikan keinginan dan kebutuhan masyarakat kepada pemerintah. Dan biasanya dilakukan oleh kelompok kepentingan. Contohnya itu tuh kayak mahasiswa yang melakukan demonstrasi
untuk menuntut biaya kuliah yang lebih terjangkau. Ada agregasi kepentingan, yaitu proses menggabungkan berbagai kepentingan yang disuarakan oleh masyarakat. Proses ini dilakukan melalui partai politik DPR. Contohnya itu, partai politik menampung berbagai usulan dari masyarakat, lalu merumuskan untuk membuat program kerja. Selanjutnya itu yang terakhir itu ada komunikasi politik, yaitu menyampaikan informasi politik antara pemerintah dan masyarakat. Fungsinya sebagai jembatan agar semua fungsi politik lain bisa berjalan. Media massa, media sosial, pidato penjabat, atau kampanye merupakan alat komunikasi. 3. Taktik politik. A. Menyerang dan menyalahkan orang lain. Digunakan untuk menghindari atau meminimalkan tanggung jawab atas kegagalan. B. Menggunakan informasi sebagai alat politik, melibatkan tindakan menyembunyikan niat tertentu dan mendistorsi atau memutarbalikkan fakta dan informasi yang ada. Selanjutnya, menciptakan citra menyenangkan. Taktik ini berfokus pada usaha untuk menarik perhatian pada kesuksesan dan pengaruh pribadi, mengikuti norma organisasi, dan bahkan mengambil pengakuan atas hasil kerja orang lain. Selanjutnya, membangun dasar dukungan. Taktik ini berupaya untuk memperoleh persetujuan terhadap suatu keputusan sebelum keputusan itu diumumkan. Taktik politik yang selanjutnya yaitu menghargai orang lain. Taktik ini bisa membuat seseorang yang berpengaruh bisa merasa dihargai dan merasa senang. Oke, selanjutnya yaitu membentuk kekuasaan dengan sekutu kuat. Yaitu kita akan bergabung dengan individu-individu kuat yang memiliki kemampuan untuk mencapai tujuan dan hasil yang diinginkan. Selanjutnya itu ada taktik asosiasi dengan orang yang berpengaruh. Taktik ini bertujuan untuk membangun jaringan dukungan yang kuat, baik di dalam maupun di luar lingkungan organisasi. Selanjutnya itu ada menciptakan tanggung jawab. Dengan menciptakan utang sosial, dengan melakukan kebaikan kepada seseorang, dengan implisit orang tersebut akan merasa bertanggung jawab untuk melakukan membalas kebaikan tersebut di masa depan. Elemen politik dalam organisasi. Elemen politik terbagi menjadi 5. Yang pertama, hubungan lingkaran dalam, yaitu hubungan dekat antara pimpinan tertinggi atau chef eksekutif dengan manajer senior. Yang kedua, poros pengaruh, yaitu merupakan jaringan pertemanan dari manajer menengah yang mempunyai akses langsung ke pemimpinan tertinggi tanpa jalur resmi. Yang ketiga, yaitu pusat kekuasaan informal, merupakan karyawan level bawah atau operasional yang mempunyai hubungan dekat dengan manajer senior. Yang keempat, yaitu unsur polarisasi, yaitu situasi ketika ada perbedaan pandangan antara manajer dan bawahan atau antar individu di organisasi. Yang kelima, ada koalisasi informal, yaitu kelompok manajer yang bekerja sama secara tidak resmi untuk membuat alternatif keputusan yang berbeda dari arahan atasan. Oke, poin selanjutnya adalah dampak positif kekuasaan dan politik dalam organisasi. Yang pertama yaitu meningkatkan kinerja melalui sistem penghargaan. Sistem penghargaan yang adil dan transparan dapat meningkatkan motivasi karyawan untuk bekerja lebih baik dan meningkatkan kreativitas. Yang kedua yaitu dapat mengelola konflik secara efektif. Politik organisasi yang sehat dapat membantu pimpinan untuk menyelesaikan konflik dengan bijak. Yang ketiga yaitu mendorong inovasi dan kreativitas karyawan. Kekuasaan yang digunakan dengan tepat dapat memotivasi karyawan untuk memunculkan ide-ide baru untuk meningkatkan kinerja organisasi. Yang keempat, yaitu mendorong serta meningkatkan motivasi karyawan. Penggunaan kekuasaan dengan tepat dan terbuka dapat menumbuhkan rasa percaya serta semangat karyawan. Dampak negatif kekuasaan dan politik terhadap organisasi. Yang pertama adalah menurunkan kepercayaan dan motivasi kerja. Politik di tempat kerja dapat menimbulkan ketidakadilan, membuat karyawan merasa kehilangan semangat serta kepercayaan terhadap organisasi. Yang kedua itu ada merusak hubungan kerja dan kepercayaan antar karyawan. Itu adalah persaingan atau saling curiga akibat politik kantor yang dapat menimbulkan konflik serta menurunnya kerja sama tim. Selanjutnya yang ketiga itu ada menurunkan kinerja dan produktivitas organisasi. Adanya rumor, gosip atau intrik politik yang dapat membuat suasana kerja tidak sehat dan meningkatkan stres lalu menurunnya kinerja. Keterkaitan antara politik dan kekuasaan di dalam organisasi.
Politik dan kekuasaan selalu berkaitan karena keduanya muncul dari interaksi antar manusia dalam organisasi atau kelompok, yang dimana kekuasaan tersebut merupakan kemampuan seseorang untuk memengaruhi orang lain agar bertindak sesuai keinginannya. Sedangkan politik yaitu cara menggunakan kekuasaan itu untuk mengatur keputusan dan tindakan dalam organisasi. Etika kekuasaan dan politik. Etika penting untuk menilai apakah kekuasaan dan politik dalam organisasi digunakan secara adil atau malah merugikan orang lain. Etika kekuasaan. Kekuasaan merujuk pada kemampuan untuk mempengaruhi keputusan dan mengatur sumber daya dalam organisasi. Orang yang memiliki kekuasaan rawan menyalahgunakan wewenang karena merasa tindakannya dapat dibenarkan. 4. Semakin tinggi kekuasaan, semakin tinggi pula kemungkinan terjadinya pelanggaran etika. Etika politik. Yang pertama, politik dalam organisasi merupakan kegiatan tidak resmi untuk memengaruhi keputusan seperti pembagian keputusan kebijakan tertentu. Kedua itu, politik tidak selalu buruk, bisa juga mendukung kebutuhan organisasi. Politik seringkali disalahgunakan untuk keperluan pribadi, misalnya untuk menjatuhkan orang lain.